Alhamdulillahilladzi syara'al ahkam wa awdaha lanal halala wal haram wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina sabaquna bil imani wal islam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa qala aidan ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kesepuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat kampung tercinta kita ini, Kampung Baru 2, yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Suhaimi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Hikmi, juga kesepuhan kita, orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Halimi. Tidak ketinggalan pula yang sama-sama kita hormati, juga kita ta'zimi, Kakanda Al-Mukarram Bapak Mukhlis, juga Al-Mukarram sahabat kita, yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Ilyas Saifullah, juga yang hadir di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, namun mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirah serta ampunan kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita cita-citakan dan apa-apa yang kita harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat dan tidak mampu untuk kita hitung nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Dan kita sebagai hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang dhaif, hanya bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nikmat tersebut kita bisa hidup. Ini nikmat yang paling penting adalah kita masih dikasih kehidupan di alam dunia ini. Berarti kita masih bisa diberikan kesempatan. Bukan hidupnya buat ngopi ngerokok aja ya, Mang Januar. Tapi
Tapi ada bahan tafakur, ada bahan iktibar kita. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jangan kalian menyangka ataupun menduga bahwasannya kamu semua diciptakan oleh Allah itu untuk bermain-main, bukan. Guna ngomongin uang, bukan untuk ngegibah, bukan untuk siang malam, enggak. Tapi memang kita ini bukan untuk bermain-main, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita sedikit demi sedikit mulai memahami makna kehidupan ini di sisa-sisa umur kita ini, agar kita bisa bermanfaat lagi di sisa hidup kita ini ya. Kita masih di kesempatan, yang tadinya di opname ya, yang tadinya di impus sadar, yang masih diberikan kesehatan, berarti kan itu untuk berpikir gitu ya. Siapapun kita yang keterajang musibah, kita yang keterajang sakit, dan yang sehat pun adalah merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih memaknai lagi kehidupan ini, agar kita belajar lebih baik dari hari-hari yang lalu. Gitu ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas keharibaan paduka alam kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, sampai kepada kita semua yang sedang melaksanakan salah satu daripada kewajiban dari Allah dan Rasulnya ini, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kedua mata kita untuk bisa memandang baginda Nabi. Dengan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita bersama-sama duduk, kita bisa mencium tangan baginda yang mulia, kita bisa menatap wajah yang belum pernah kita lihat di alam dunia ini, hanya kita sebut-sebut namanya, hanya kita bisa memperingati hari kelahirannya, tapi kita belum bisa melihat dan menatap wajah baginda Nabi. Tapi kalau kita ada kecintaan di dalam hati kita ini, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita untuk bersama-sama baginda Nabi, serta baginda Nabi ridho dan cinta kepada kita semua ini, yang senantiasa menyebut namanya, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap habis sholat itu jangan lupa kita baca sholawat ya, yang semampunya aja. Sebab ada istighfar setelah sholat, itu istighfar terlebih dahulu gitu. Jangan Allahumma lantas jalan, nanti dulu kayak walaikal ngacir langsung. Kemana ngeriungan? Istighfar, sholawat dulu gitu. Coba kalau kita maknai ya, padahal kita itu habis sholat ya, bukan maksiat ya. Kenapa coba istighfar? Tuh kan itu ada maknanya di situ, ada istighfar. Kalau habis nerompet mau wajar istighfar ya Wil ya. Habis nerompet, habis main selot, sadar, habis ngedeleng kempol, habis ngelihat silit, wajar istighfar. Coba, tapi kenapa ya kita habis sholat dianjurkan membaca istighfar? Ya tadi itu berarti istighfar itu bukan saja kita sedang atau setelah melakukan kemaksiatan, bahkan kita setelah beribadah pun kepada Allah, karena khawatir dalam ibadah kita itu timbul rasa riya, timbul rasa pengen dipuji, sholat pikiran kemana-mana, orangnya di musola Ikhwanul Muslimin ya, tapi hayalannya sampai woi ke luar negeri tuh.
Masing-masing, yang ke pelabuhan pikirannya, yang ke luar negeri ke Taiwan pikirannya, yang ke koperasi pikirannya, macam-macam. Hebat ya sholat itu ya. Sholat itu bisa membuat kita berhayal ya. Jadi ngayal bukan lagi nggak sholat lagi, sholatnya bisa nggak hayal ya. Itu saking luar biasanya sholat itu. Makanya untuk menuju kekhusyuan itu sangat-sangat sulit sekali. Sok ya, sesuatu yang lupa kita ya. Diinget-inget nggak inget-inget, tapi lagi sholat kadang-kadang inget kita sesuatu yang lupa tuh, ketinggalan, hilang tadi mana. Pas lagi belum sholat nggak keinget. Apalagi urusan duit mah. Lupa, barang di dalam sholat kita bisa ingat. Itulah luar biasanya keistimewaan daripada ibadah sholat tersebut, bisa membuat kita ketika lupa di dalam sholat kita bisa ingat. Jadi sholat mah jangan nunggu hati bersih, jangan nunggu khusyuk, karena gak ada yang khusyuk sholat mah. Sok siapa zaman sekarang gak ada yang khusyuk sholatnya. Tapi minimal kita orang awam mah, mulai dari takbiratul ihram itu, takbiratul ihram minimal kita kita hilangkan bayang-bayang di luar sholat, minimal kita hilangkan. Kesananya masuk inget pelabuhan tak bungkil tak kapal jagung tak yang diingat. Waduh, jagung durung nyandar kin bungkil kin, waduh kurang dino orang megawe kin preman arep ngerokok sok kesananya mah orang gak dipikir, kadang-kadang kepikiran di sholat mah. Setelah itu baru kita baca sholawat minimal 10 kali. Kalau sudah mayang lanjut sampai 21 kali. Terus sampai nggak ada hitungan, 100 kali. Masa nggak kuat gitu tuh, 500 sehari. Siapa orang yang baca sholawat Nabi sebanyak 500 kali, maka akan dihilangkan kesulitannya dan orang tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh yang baca sholawat, luar biasa baca sholawat. Saking luar biasanya, bawaannya males ya, bawaannya sume baca sholawat. Udah amalan mah yang pasti-pasti aja. Jadi istighfar, sholawat, gitu, itu barang pasti itu amalan. Amalan yang ijazahnya langsung dari Kanjeng Nabi itu sholawat itulah. Udah nggak perlu kita kok Gunung Kidul, nggak perlu kemana-mana. Sholawat itu langsung dari Kanjeng Nabi itu mah. Jangan ngomong-ngomong, weh kamu udah ijazah, wes lah ijazah pakai iyahan bae wes. Sholawat bae itu mah sudah bisa dibuktikan kok. Udah banyak di kitab-kitab keterangan-keterangan. Orang perintah Nabi dibaca sholawat enggak. Nabi nggak ngomong kamu harus cari kiai, ijazah dulu sama kiai. Kecuali memang ada itu mah untuk wiridan khusus ya, seperti Kang Aib. Itu nggak bisa, bukan level kita itu mah. Itu mah kelasnya Kang Aib itu mah, untuk nerajang bangsa-bangsa goib itu. Ada khususiatnya. Gitu, ayat tuh. Kalau beli jauh lah kita orang mah. Jadi Kang Iep sama Kang Aib mah memang beliau mah sudah diberikan khusus. Jadi ada pun sholawat bagi pandangan beliau berdua harus ada ijazah. Ya monggo itu mah, karena ada wiridan khusus. Kita mau udah supaya kapal bungkil datang aja Bang Januari gitu aja udah. Jadi baca sebanyak-banyak Allahumma sholli ala sayyidina atau sallallahu ala Muhammad sekurang-kurangnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu idealnya. Bagi kita orang yang umum mah bukan khusus, ya udah baca aja sebanyak mungkin sholawat tanpa kita ijazah sama guru-guru mana. Udah dijajahin kok. Kita ikut pengajian, kata Ustadz A, baca sholawat ini, itu sama aja ijazah, cuman bukan host ijazah itu ijazah secara umum itu mah dekwil gitu. Sama aja itu sudah memerintahkan, sudah mengijazahkan secara tidak langsung itu. Iya, artinya sudah dapat ijazah kita tuh. Kalau kata misalnya ada ustadz, ada guru, bapak-bapak baca salawat ini nih habis sholat sekian gitu. Dengan kita baca salawat ini misalnya
mudah-mudahan hajat kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni Allah, itu sama udah ijazah, cuma ijazah secara umum. Kalau yang khusus-khusus tadi itu hanya orang-orang yang khusus yang ijazah langsung, memang ada wiridan yang khusus itu mah. Kita orang mah yang umum-umum aja kita mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An aliin radhiyallahu anhu wa karramahu wajhahu. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Ini di kitab Nasul Ibad ya. Ada ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu an. La yazalud dinu wad dunya qaimaini. Tidak henti-hentinya agama dan dunia ini saling berkesinambungan, saling berdiri, berhubungan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kita masih hidup di dunia, kita harus beragama, dan dunia pun kita juga harus mencari. Artinya dunia dan agama ini saling berkesinambungan, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Madamat arba'atu asya'a, selama 4 perkara ini masih masih saling bergabung, masih saling berhubungan ya. Jadi agama dan dunia itu adalah dua hal gabungan yang saling berkesinambungan apabila 4 perkara ini satu sama lainnya itu saling berhubungan ya. Kalau terpisah-pisah berarti agama-agama, dunia-dunia. Tapi kalau 4 perkara ini saling berhubungan, maka akan berkesinambungan lah antara dunia dan agama tersebut. Pertama, madamal agnia'u la yabkhaluna fima khuwilu. Yang pertama, kalau orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, layak bekholun, dia tidak pelit, tidak kikir, bima khuwilu, dengan apa yang telah ada, yang telah Allah berikan, ada dikuasakan di tangannya. Tuh. Jadi kalau ada orang kaya, kalau ada orang yang punya harta, dia tidak pelit, nah bagus, cocok. Artinya dunia dan agama itu saling berkesinambungan. Kalau orang kayanya pelit, waduh, tidak bisa saling berhubungan antara agama dan dunia tersebut, sebab miring sebelah gitu, nggak sinkron, tidak kokoh. Ya ada tetangga kelaparan, ada masyarakat yang kurang mampu. Kalau orang kayanya itu pelit, ya tadi terus kelaparan di mana-mana terjadi. Ya, ini kan sedang miris di negara kita ini, kelaparan di mana-mana, yang kaya tambah kaya, artinya ya, yang miskin, yang melarat tambah lagi melarat. Sebab apa? Sebab tadi ada sebagian orang-orang yang diberikan harta oleh Allah tersebut tidak mau mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah tersebut. Ya sebenarnya mah kalau sedekah mah Pak, ya, kalau kita menolong itu mah khususnya itu untuk kita seagama ya. Tapi pun kita juga, kalaupun itu agamanya di luar agama kita, itu nggak ada batasan memberi sedekah mah gitu. Kasih makan orang non muslim nggak masalah, memang itu juga ada perintahnya kok gitu. Terlebih-lebih orang yang seiman dan seagama sama kita. Maka kalau orang-orang yang sudah diberikan harta benda, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kekayaan di dalam dirinya, ketika dia dermawan, tidak pelit, maka dunia dan agama ini saling berkesinambungan. Enak Pak, kalau orang kayanya pada royal mah iya. Kampung Baru aja sih, nggak usah jauh-jauh. Makmur Kampung Baru, iya, perayaan Muludan, perayaan Rajaban. Kalau bergabung mah, kalau istilahnya semuanya pada mau, ini kan enggak. Ini paling siji roro, mau apa-apa. Padahal mah banyak hitung-hitung ya.
Artinya tadi itu aila yamnauna bima i'ta isail mimma a'tahumullahu ta'ala wala yamnaunal wajib alaihim. Jadi orang yang kaya tadi, kalau dia tidak pelit, artinya dia tidak mencegah dari seseorang yang ketika minta bantuan terhadapnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan, menitipkan sebuah kekayaan kepadanya, dan dia tidak mencegah sesuatu sodako yang wajib seperti zakat mal dia keluarkan, sodakoh setiap ya ada ininya lah, ada setiap ininya ada yang dikeluarkan gitu. Nah itu maka agama dan dunia ini akan saling akan berkesinambungan, berjalan berkelangsungan dengan baik gitu, terus berjalan dunia ini. Wa madamal ulama'u ya'mal. Nah, nomor yang pertama tadi, ini sekarang yang kedua. Wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. Dan dunia dan agama juga saling berkesinambungan apabila madamal ulama'u, selagi para ulama, para kiainya ya'maluna bima alimu, mereka ulama para kiai mengamalkan daripada ilmunya. Itu juga sama yang kedua. Kalau ulama sudah tidak lagi mengamalkan ilmunya yang halal, jangan lagi yang halal, yang haram dibikin remeng-remeng. Bagaimana caranya dibikin halal, dibikin ya ini mah gimana Pak Ustadz hukumnya? Ya kayaknya sih rada-rada boleh. Rada-rada boleh. Itu mulai tuh. Jadi kalau ulama ataupun kiai sudah membuat remang-remang suatu hukuman, itu sama seperti halnya tidak lagi mengamalkan ilmunya. Nah ini nggak akan berdiri tidak akan berkesinambungan antara dunia dan agama tadi. Ulama yang masuk ke pemerintahan, ulama ikut-ikutan dalam urusan perpolitikan, itu sama. Kalau tujuan dia untuk igra'ud dunia, untuk mencari dunia. Ya sekarang mah susah. Kalau ulama-ulama dulu mungkin aja masuk ke perpolitikan, tujuannya itu untuk siar agama ya. Dulu kayak Buya Hamka, mantan Menteri Agama, banyaklah ulama-ulama dulu itu. Kalau sekarang makanya kata Abu Yamu tadi nggak ada ulama, sekarang adanya ubaru. Ulama mah dulu udah lama, sekarang mah ubaru. Makanya sampai dikatakan Nabi, khairul umara'i ya'tunal ulama. Sebaik-baik pemerintah adalah pemerintah yang datang ke ulama. Nah, itu baru kiainya bagus, umaroknya pemerintahnya bagus itu. Datang silaturahim ke tempat para kiai, ke pondok pesantren. Tapi wasarul ulama'i ya'tunal fuqaha, ya'tunal umaro. Wasarul ulama'i ya'tunal umaro. Dan seburuk-buruk ulama adalah ulama yang datang ke pemerintah. Datang ke pemerintah malah kemana? Jaluk pecis pun mah. Minta sesuatu, entah minta jabatan, entah minta sesuatu, itu ulama yang sudah datang ke pemerintah berarti ulama tergolong tergolong ulama yang buruk. Ya cuma kita jangan curiga dulu, kadang-kadang ulama mah punya ada misi tertentu. Kadang-kadang kalau kan datang ke pemerintah itu jangan kita curigai dulu, sebab boleh. Memang sangat dianjurkan juga ulama harus berdekatan dengan pemerintah. Yang tujuannya itu adalah hanya sekedar mukholid. Mukholid itu ya hanya berdekat, nggak sampai masuk nyemplung lah. Jadi sekedar mujawir aja, tidak masuk ke dalamnya gitu. Hanya sekedar ingin ada sisi dakwahnya di situ. Tapi kalau ulama yang sudah bercampur baur dengan politik, bercampur baur dengan pemerintah, ikut kampanye, waduh apalagi ya ikut kampanye kan kayak nggak pantas ya.
Sekedar mujawir arti bukan mukholid. Kalau sudah mukholid itu berarti masuk ke dalamnya, bercampur baur antara ulama, antara kiai dengan pemerintah. Di situ campur baur yang tujuannya pasti dia meminta sesuatu, entah jabatan, entah uang gitu. Makanya ulama-ulama khosma ya masih banyak lah di daerah Banten ataupun Jawa Tengah, Jawa Timur yang fokus untuk ngurus pesantren. Itu masih ulama-ulama yang arti warok ya, yang tidak mau, saking menjaga kehati-hatian agar tidak bercampur baur dengan perpolitikan tadi, dengan para pemerintah. Adapun pemerintah yang datang ke kiai itu ya memang seharusnya selayaknya diminta nasihat. Wa madamal. Nah, kalau tadi kalau ulamanya sudah bisa mengamalkan ilmunya, yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, pas berarti agama dan dunia ini baru bisa saling berkesinambungan. Wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Dan selama juga yang ketiga di sini agama dan dunia bisa saling bergandengan bersamaan selama orang-orang bodoh, orang-orang jahil, dia tidak merasa sombong, dia tidak merasa congkak dari hal-hal yang tidak dia ketahui. Itu kalau orang bodoh mah tidak merasa sombong dari apa yang tidak dia ketahui. Itu baru itu pas. Orang bodoh yang mau sombong, apa yang mau disombongin? Sudah bodoh, artinya sombong. Itu kan nggak pantas lah. Itu maka kalau orang bodoh belajar nggak mau, ngaji nggak mau, duduk di majelis taklim nggak mau, alergi, dekat sama kiai alergi, masuk ke majelis taklim nggak mau, maka akan celaka orang tersebut. Kun aliman, kata Nabi, jadilah kamu orang alim. Walatak kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'aliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan, ngaji kuping. Au muhibban, setidaknya terakhir yang nomor 4 ini, au muhibban, atau orang yang demen, yang suka sama kiai, demen sama ustadz, minimal suka sama Habib lah, Habib Rizik. Ya nggak masalah itu, mah sama tergolong ulama juga. Kalau nggak sama sekali, cinta ulama enggak, cinta kiai enggak, cinta Habib enggak, semuanya. Waduh. Wala takun homisan, kata jangan kamu jadi yang golongan yang kelima. Apa yang kelima tadi? Ngajar enggak, belajar enggak, ngaji kuping enggak, cinta enggak. Waduh, fatahlika, maka kamu akan binasa. Udah. Dasarnya nggak pernah sholat, bisa maksiat terus. Di antara 4 ini nggak termasuk golongan salah satunya, udah. Bareng ngopi sih, bareng ngerokok, tegang amat ngaji. Bisa aja tegang-tegang ngaji mah. Usah ruwet, mikirin di rumah ruwet, mikirin kerjaan enggak, kapal nggak datang, ngaji ruwet lah, yaudah ngaji mah jangan ruwet, disantai aja dibawa. Kira-kira kopinya kurang, kira-kira habis kopinya, itu lagi tuang termosnya, air panasnya habis, ngerebus lagi, gitu. Gasnya habisnya tuku ya. Bahkan ada satu cerita ya, ada orang ini Dekwil, bajingannya udah bajingan tengik lagi, kerjaannya maksiat, kerjaan sholat enggak, apa enggak, boro-boro mau pengajian, begitu. Ini mah sekedar cerita ya, jangan dijadiin ukuran. Jadi ketika nanti di hari kiamat ditanya nih, kamu nih sholat enggak, maksiat jalan terus, pengajian nggak pernah, punya amal apa kamu? Saya punya teman saya itu ustadz, terus saya suka sama dia, suka beliin rokok,
masih menghormati dia, itu bisa jadi amal itu, gitu. Tapi jangan jadi ukur, udahlah kita teman aja Mbak Ustadz, nggak usah sholat. Jangan, itu sebagai ukuran bahwasannya cinta dengan kiai, dengan ustadz, dengan ulama itu bisa setidaknya ada amaliyah nanti yang bisa diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya kan sering diingatkan yang udah sholat, yang udah rajin sholatnya, jangan bangga dengan amal ibadah kita. Kadang-kadang kita nggak tahu, Pak, sholat kita ini diterima ataupun enggak, kita ini nggak tahu. Dan yang belum mau sholat, jangan berkecil hati, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kadang-kadang juga ada amalia dia nanti yang bisa diperlihatkan di hadapan Allah. Soal istilahnya memang sholat itu adalah perintah yang memang sudah sakral, itu nggak bisa ditawar-menawar. Tapi ada pun orang, teman, ataupun sekeliling kita yang belum mau melakukan sholat, udah tugas kita mah, kalau bisa ditegur, diajak, gitu. Atau belum bisa kita, udah kita doakan saja, gitu. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kadang-kadang kita berbuat baik nih. Seorang Imam Ghazali, luar biasa itu Mang Januar, kitab karangannya, waduh, Ihya Ulumuddin, itu mah sudah masyhur di kalangan ulama sedunia ini. Imam Ghazali itu, siapa yang gak kenal sosok Imam Ghazali kan? Tapi dia masuk surga, bukan dari amalnya, bukan. Kata Allah, Imam Ghazali, luar biasa kamu mah ilmu. Iya saya tahu, kata Allah. Hebat kamu Imam Ghazali, ilmunya, amalnya, bahkan ulama tasawuf itu Imam Ghazali itu, yang zuhud, yang waro, tapi bukan dari situ. Dimasukkan karena satu ekor lalat. Satu ketika Imam Ghazali sedang nukil kitab ya, sedang nulis kitab, pakai mangsi itu ya, cocol, pakai apa namanya, tinta itu kotong. Lagi ada leler nemplok di situ. Nggak diterusin, dibiarin dulu sampai kenyang lalat tuh makan apa, ngisep tinta itu. Nggak diusir, nggak dihargai. Ya Allah, iki makhluk mengkenan cilik ya uangnya iki makin lalat, tapi iki makhluk Gusti Pangeran iki. Saya tidak bisa menciptakan lalat, dibiarin ya Allah, kayaknya keausan ini lalat. Begitu terbang, ternyata amal itu yang diterima, yang diperlihatkan oleh Allah. Sholat belum mau, tapi sodako, sok biarin. Ya mudah-mudahan dengan sodako terus tadi itu bisa mendapat, seseorang itu bisa diberikan hidayah gitu. Saya mah sodako aja dulu lah, sholat aduh belum mampu, sok gak apa-apa gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah memandang seseorang itu dari amalnya, enggak, tapi dari hati, dari kebaikannya. Walaupun kita semua sudah tahu kuncinya ibadah adalah sholat. Mi'rajul as-sholatu mi'rajul mu'minin, as-sholatu imaduddin. Banyaklah hadis-hadis mengatakan sholat itu ada, tapi kita juga harus ingat, jangan kita menyepelekan daripada ibadah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa orang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan bangunan agamanya. Faman tarokaha faqad hazamaddin. Siapa orang yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah merobohkan bangunan tersebut. Kita juga harus ingat, kalau kita belum mau sholat, jangan menyepelekan ibadah sholat. Dan yang sudah rajin sholat, juga jangan meremehkan teman atau saudara kita yang belum mau sholat. Gitu. Karena kita nggak tahu amalia kebaikan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Barsiso, kurang apa lagi itu Mang Januar. Waduh, jangankan kibar sisonya ya, murid 6.000 bisa mabur, terbang ke udara. Ya sisa-sisanya muridnya Barsiso ya, Mang Iyap ya. Sisanya Barsiso. Sisa-sisa Barsiso. Kurang apa 6.000 Will bisa terbang di udara itu, karomahnya. Jangan lagi kibar siso, muridnya aja dapat karomah semua. Tapi siapa yang tahu di akhir hayatnya ternyata dia su'ul khotimah matinya. Itu udah jadi bahan tafakur kita. Tapi juga berapa banyak Jablay itu ya. Jablay semua pada tahu ya. Jablay itu jarang dibelai. Perbuatannya udah tahu lah. Kayak apa? Emang Januar ya?
Kelakuan Jablay. Tapi cuma karena dia sadar, ya Allah, satu ketika ada seekor anjing yang kehausan, itu anjing loh, makhluk yang kita anggap hina, najis malahan, harus disertu kalau kena jilat. Tapi karena hatinya bagus si Jabla itu, ya Allah, saya ini sudah ahli maksiat, saya ini nggak pernah sholat, tapi ada makhluk Engkau ya Allah, dia sedang kehausan, walaupun ini di mata agama najis, tapi saya punya hati ya Allah, diambil pakai selop, ditimba air itu di sumur, ditimba pakai selopnya. Sepatu Jabla kan tahu sendiri mah, waduh, minum air pakai itu aja kan kenyang itu kan, gede kan selopnya itu ya, dalam itu ya, diminumin ke seekor anjing, itu bisa memasukkan Jabla itu ke dalam surga. Seorang preman membunuh 99, waduh, lewat semua preman Kampung Baru mah, preman Panjang, siapa nih bangga-banggain lewat, ada tak yang membunuh 99 orang, yang bunuh satu di penjara orang metu-metu ya. Ini 99, belum sholat, belum tobat, baru mau tobat, hijrahlah dia satu ketika, ingin menemui satu ustadz yang bernama Januar, Ustadz Januar, mau dituju tuh sama preman tersebut tuh, belum sampai rumah ustadz tersebut, ajal menjemput di tengah perjalanan. Malaikat berebut, malaikat laknat sama malaikat rahmat. Yang satu malaikat laknat, ini bagian saya akan menyiksa orang ini. Malaikat azab ya, malaikat yang melaknati dia itu. Ini orang ini bajingan tengik. Datang malaikat rahmat, jangan dulu malaikat, waduh, ini bagian saya, dia ini pengen tobat, kamu nggak bisa begitu. Jadi berdebat tuh malaikat tuh antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhirnya lapor ke Gusti Pangeran, kata Allah, wisir mabengkon bagi beribut-ribut, itu bukan urusan kamu, urusan saya. Kata Allah, kamu makhluk malaikat, saya yang berhak, kata Allah. Itu jarak tempuhnya, dekatan mana tuh? Dari tempat dia menuju ke tempat hijrahnya, itu diukur. Kalau dekat ke tempat hijrah, itu bagianmu, malaikat rahmat, berarti masuk dalam surga. Kalau masih jauh jaraknya, lebih dekat ke rumahnya daripada ke tempat hijrahnya tempat ustadz tersebut, itu bagian malaikat azab. Pas diukur ternyata lebih dekat ke tempat hijrahnya, ke rumah Ustadz Januar tadi, ternyata lebih dekat. Akhirnya diambil sama ini bagian saya, malaikat rahmat, masuk ke dalam surga. Lewat semua preman Panjang mah ada yang ngebunuh 99 orang. Syaratnya satu, jangan putus asa, itu aja. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah juga. Muhammad, kul, katakanlah Muhammad, ya kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kehidupannya siang malam, kehidupanmu kelabu, siang malam kamu bermaksiat kepadaku, kata Allah, tidak pernah ingat, tidak pernah sholat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat. Itu bukan ucapan Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun seluruh dosa-dosa. Syaratnya tadi ada harapan kita mau tobat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Boleh jadi ketika kita sholat, kita meminta ampun kepada Allah, orang yang maksiat tadi, itu bisa diterima. Allah lebih cinta kepada orang ahli maksiat, yang mana Allah lebih cinta orang yang ahli maksiat tapi dia ingat terhadap dosa-dosanya, kata baginda Nabi, daripada orang yang ahli ibadah, yang sombong, yang rumasa diri, rumasa hebat dengan ibadah. Allah lebih suka tuh dengan orang ahli maksiat tuh. Orang ahli maksiat tapi dia sadar di hatinya, saya ini banyak dosa ya Allah, saya ini selalu bermaksiat, saya tahu ya Allah Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa saya ya Allah. Itu lebih dicintai daripada orang ahli ibadah tapi rumasa gede, pemberasa dirinya paling ahli ibadah, pemberasa dirinya paling ahli sholat. Allah lebih cinta daripada orang ahli maksiat tersebut. Udah, jangan putus asa kita orang Kampung Baru, terus jangan kita putus asa. Itu jalankan ibadah perlahan-lahan semampu kita,
Jangan ada kesombongan dalam hati kita, jangan ada rasa putus asa. Yang nomor ketiga, nomor 4 terakhir, agama dan dunia bisa saling berhubungan satu sama lainnya. Wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang fakir, orang-orang miskin itu tidak menjual akhiratnya demi kepentingan dunia. Selama orang fakir miskin tidak menjual akhiratnya demi kepentingan dunianya, maka agama dan dunia akan berkesinambungan satu sama lain. Maksudnya apa? Ya sudah bisa dipahami lah. Orang fakir itu, orang miskin tuh ya, kadang-kadang sifatnya juga putus asa tuh kadang-kadang. Kata Nabi, kefakiran itu kadang-kadang mendekati kekufuran. Kenapa? Karena makan susah, apa susah, timbul rasa putus asa di hatinya. Aduh, udahlah, nyari yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal, akhirnya halal haram hantam akhirnya. Itu sifat-sifat orang fakir, orang miskin itu seperti itu kadang-kadang. Tahan di pelabuhan ya, entah di pelabuhan lah kita orang kerja pagi sampai malam nggak ketemu sholat enggak apa enggak, bener-bener di Uber itu tadi dia berarti menjual akhiratnya demi kepentingan dunia. Sifatnya kadang-kadang putus asa ya orang fakir, orang miskin. Jadi dengan dia berputus asa, dia menjual akhiratnya demi kepentingan dunia. Waduh, udah susah di dunia, nanti bagaimana besok di akhirat? Susah di dunia, susah lagi di akhirat itu. Padahal kita makan barang haram. Ya, barang haram udah tahu ya. Apa aja yang berbentuk itu haram, baik haram jenisnya maupun zatnya. Jenisnya apa? Tadi babi, anjing, alkohol itu kan jenis-jenis. Yang zatnya apa tadi? Uang dapat mencuri, entah dapat menang togel dan lain sebagainya. Itu kan zatnya kan haram tetap. Jangan ngomong duitnya mahal ya, memang duit mahal, tapi zat sumbernya itu dari mana mendapatnya itu? Kata Nabi, jangan lagi banyak-banyak. Man akala lukmatan minal haram, siapa orang yang memakan sesuap aja, sesuap isi ke dalam perutnya itu barang haram, lam yakbalillahu amalahu arba'ina sobahan, maka Allah tidak menerima amal perbuatannya selama 40 hari. 40 hari kalau sesuap itu kalau ibadah lagi nih. Kalau nggak ibadah gimana mau diterima? Misalnya dia maling, jojong, korupsi lah, ini mah orang-orang gede-gede lah, sholat jojong ke Mekah segala macam. Waduh, makan bekas korupsi, bekas meres, makan harta orang se-Indonesia ini. Udah berapa 40 berapa itu orang sesuap aja makan barang haram tadi tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari, apalagi bersuap-suap udah berapa miliar, berapa triliun. Aduh, makanya nggak usah lagi di demo-demo, pemerintah mah udah kualat dengan badannya sendiri. Dari situ aja udah dari ucapan baginda Nabi aja, sesuap makanan haram itu Allah tidak menerima amal perbuatannya selama 40 hari. Apalagi 2 suap, 3 suap dikalikan aja. Ya alkohol sama tuh, minum alkohol 40 hari. Kalau setetes, 2 tetes berapa hari, tinggal berapa hari. Taruhlah kalau trompet mah ya setrompetan, berapa 40 hari kan diterima 2 trompet kali 80 hari berarti itu. Tapi itu kan masa lalu itu mah ya. Masa lalu jangan diulangi lagi gitu. Memang Allah itu Maha Pengampun, memang benar. Tapi kalau maksiat lagi, tobat lagi, itu sama kayak orang ledek. Kata sirkul ngeledek kita, sirkul ayo mentang-mentang kita nih Maha Pengampun tapi kita ngeledek. Kalau udah dikasih
kualat beneran sama Allah nanti. Iya. Memang betul, oh, Allah Maha Pengampun. Memang benar itu. Tapi kan syarat kita tobat itu menyesali perbuatan dan berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Gitu. Nggak apa-apa, itu kan masa lalu. Nggak apa-apa, semua orang punya masa lalu yang kelam. Kan begitu ya, entah perbuatan, ya masing-masing kita lah punya aib. Jangan cacaan lah, jangan so suci. Semua kita punya aib kok. Punya masing-masing cacat, celak. Tapi tadi, itu kan masa lalu gitu. Sekarang saya kan udah enggak, saya sudah sadar, iya. Gitu. Tapi tadi, berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Harus diusahakan. Saya kemarin begini, begitu udah saya usaha, ya Allah, saya mau tobat dan saya nggak mau ulangi lagi. Itu harus ada prinsip seperti itu baru laki-laki. Jangan ketemu kawan lagi, waduh, sih nggak sih sepan aja, nggak apa-apa dalam hati, waduh, perang tuh ya setan sama malaikat itu ya, waduh, udah mulai waduh nih, udah nggak apa-apa sih, gue yang beliin, lu mah ikut aja. Usaha kita untuk berusaha meninggalkannya. Jadi mudah-mudahan nanti yang udah lewat dosa-dosa gitu diampuni sama Allah gitu, yang sudah banyak kelam masa lalu kita itu. Kalau kita syaratnya jangan mengulangi kembali, kita menyesal perbuatan kita dan jangan mengulangi kembali. Ya betul. Jadi kalau memang iya Allah Maha Pengampun, betul. Ulang lagi, tobat lagi ya, misalnya gitu, Dekwil. Ulang lagi, tobat. Khawatir begitu kita mulai mati, kita nyentuh suul khotimah matinya. Iya, kalau pas matinya lagi tobat, husnul khotimah, maka itu tadi kata Allah itu kayak orang ledek sih, Rogun. Yang khawatir tadi itu ngerompet lagi, sholat lagi, ngerompet lagi, ya kalau bahas sholatnya mah bagus nih pas mati ya, husnul khotimah. Pas kalau lagi ngerompet, airnya diminum lagi campur arak, waduh. Itu dia khawatir mati dalam keadaan itu, nggak bisa itu mah. Meskipun kita memang itu hak prerogatif Allah ya. Balik lagi, kita nggak tahu diterima atau tidaknya amal dia, kita nggak tahu memang. Tapi kan kita punya logika. Berarti yang seperti itu memang ciri-ciri suul khotimah begitu, mati dalam keadaan maksiat. Itu secara pandangan kita nggak bisa dipungkiri. Walaupun memang hak prerogatif Allah itu mah, mau nerima ataupun tidak amal dia itu mah hak Allah, itu mah kita nggak tahu ya. Tapi kan kita punya akal tadi, oh ini mati dalam keadaan taat berarti husnul khotimah, mati dalam keadaan maksiat berarti suul khotimah tuh. Jadi jangan mungkin jangan dianggap remeh. Setelah nanti tobat lagi besok inilah, jangan. Jadi kalau udah tobat udah berusaha yang penting mah. Toh kalau suatu mengulangi kembali misalnya, ya tobat lagi itu mah gitu. Tapi jangan dijadiin terus, jangan dijadikan kerjaan gitu. Karena khawatir tadi matinya kita itu ya. Bapak dan saudara hadirin, itu saja sekelumit daripada Nasul Ibad. Kita kembali ke kajian ilmu fikih kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aruku. Yang nomor kelima, rukun sholat adalah ruku. Ruku itu secara lugawi, secara bahasa adalah bungkuk ya, bongkok. Ruku itu bongkok, bungkuk ya. Secara lugawi, secara bahasa. Tapi secara istilah atau secara syariat, inhinaul musolli bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi. Secara syara adalah membungkuknya orang yang sholat sekira-kira dua dampal. Dampal itu dua telapak tangannya itu menyentuh, memegang daripada dua dengkulnya. Itu adalah ruku ya.
Wasartuhu, dan syaratnya adalah atumak ninatu, harus tumak nina, sebagaimana ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haisul musii sholatahu, kepada orang yang buruk sholatnya tersebut, asal-asalan sholat asal nemplok aja. Pernah Nabi mengatakan, sumarka hatta tatma'inna roki'an, rukulah kamu sampai kamu tumak nina. Tumak nina itu diam, tidak bergerak ya. Setelah berubah diam sejenak tanpa bergerak gitu ya, diam itu namanya disebut tumak nina, anteng tumak nina itu ya. Walama soha anahu, sebagaimana juga sohe hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hani hatta tanala rohata rukbataihi. Nabi juga sama melakukan ruku itu membungkuk sehingga dua tapak tangannya itu menyentuh daripada dua dengkulnya. Gitu ya. Ya, syarat ruku di sini ada tambahan, ada 6 syaratnya untuk ruku ya. Al-awalu, pertama, an yasiha ma qablahu minal arkan. Tentunya harus sah dulu tuh sebelum rukunya itu dari rukun-rukun yang udah lewat. Harus sah dulu. Ya, Fatihahnya bagus, sah. Niatnya, takbiratul ihramnya, Fatihahnya tuh yang 4 itu ya. Masuk bagian kelima, ruku. Nah, maka rukunya sah. Kalau yang awalnya tuh sah sebelum dia melakukan ruku itu. Dari bagian rukun-rukun tersebut. Faidalam yasiha fama ba'dahu, maka bagaimana mau sah? Gitu, ditambahan kata ulama di sini, bagaimana mau sah setelah rukun yang sudah dilewati seperti di ruku tersebut, kalau sebelumnya itu nggak sah, maka lagun ilaan ya'tiya bimislihi fi raq'ati taliyati, maka itu nganggur ruku yang dilakukan tersebut kalau sebelum rukunya itu tidak sah sampai dia melakukan seperti hal rokaat sebelumnya tersebut sampai dengan rokaat berikutnya dan berikutnya. Kalau sampai subuh 2, maghrib 3 gitu, maka rusak semua kalau misalnya dari awalnya itu enggak sah gitu. Wasani, dan yang kedua, an la yaksida bihi goiroh, dia harus, orang yang ruku itu jangan dia bertujuan selain daripada ruku. Kalau mau ruku udah ruku gitu, jangan niat yang lainnya gitu. Jangan niat yang lainnya, atau misalnya tiba-tiba dari dia pas mau lakukan ruku tersebut, niatnya itu tujuannya itu nggak mau ruku gitu, itu nggak sah. Jadi memang harus begitu Allahu Akbar ruku ya, niat aja tujuan aja, tujuan kita mau ruku gitu. Jadi bukan niat ya, nggak perlu niat, tapi kita bertujuannya emang untuk ruku. Walau hawa li sujudi tilawatin masalan, falau apabila dia ingin turun untuk melakukan sujud tilawah misalnya, faja'alahu ruku'an lam yakfihi walam yaduru idza qasada ruku'a ma'a ghairihi. Kalau seseorang misalnya ada bacaan sujud tilawah misalnya ya, wasjud waqtarib misalnya, kalau surat Al-Alaq itu ya, kalau nggak pakai nggak masalah, kadang-kadang khawatir fitnah itu ya. Kalau udah kebiasaan pakai sujud tilawah, imam dan imamnya sudah memberikan komando, terus makmumnya ridho, ada bacaan-bacaan ayat-ayat yang mengandung sujud tilawah, sujud misal bareng-bareng sama si imam. Nah, sujudnya itu dia bertujuan ruku, itu nggak bisa.
Lam yakfi, tidak cukup turunnya dia melakukan untuk sujud tersebut, sujud tilawah, tiba-tiba dia menjadikan sujud tilawah itu sebagai rukun, nggak bisa. Jadi sujud tilawah begitu, ya sujud, bangun lagi dari sujud tilawah, baru lanjutkan ayat berikutnya. Setelah itu baru ruku, laksanakan. Wasalisu an yatma'inna fihi, yang ketiga ya harus tumaknina tadi di dalam rukunya itu minimal sebacaan subhanallah ya sekurang-kurangnya. Tumaknina itu adalah sukutul a'doi, diamnya anggota badan kita itu fi mahaliha, di tempatnya. Di tempat mana aja, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, di tempat-tempatnya tersebut harus anggota tubuh kita itu diam sejenak untuk melakukan rukun tersebut. Disebut itulah ada tumak pada tempatnya ya. Biqadri subhanallah, dengan sekira-kira bacaan subhanallah. Yang keempat, tumak ninahnya itu di dalam rukunya tersebut benar-benar dia yakini itu tumak ninah. Kalau nggak yakin batal sholatnya. Waduh, tumak ninah nggak tuh. Makanya yang ragu-ragu di sholat enggak, jangan dipikir-pikirin. Udah kita yakinin aja. Kalau dia sudah i'tidal baru ya sudah i'tidal baru, waduh tadi ruku saya tadi tumak ninah enggak ya? Enggak sah sholatnya itu mah. Soalnya batal. Tumak ninah itu kan merupakan rukun daripada sholat. Kalau dia ragu tumak ninah atau enggak tadi itu saya lakukan ruku, bubar. Makanya udah nggak usah diinget-inget, udah yakinin aja. Nah inilah pentingnya kita belajar. Kalau ada keraguan-raguan di hati, apakah tumak nina atau tidak, entah di ruku atau sujud tak. Nah kebetulan ini di sini di ruku, hilang keraguan-raguan, tidak yakin maka batal. Maka harus yakin kita tuh kalau tadi kita tuh tumak nina. Ai muta'aqidan minha, maksudnya memperkuat, untuk tujuannya memperkuat keyakinan tadi itu kalau dia sudah melakukan tumak nina. Walau syakka hal itma'an amla falayasiha, tuh kalau orang ragu apakah dia tumak nina atau tidak, falayasiha, maka tidak sah rukunya tadi. Enggak sah rukunya, berarti sholatnya pun enggak sah. Wal khamisu, yang kelima adalah an yanhaniya, seseorang harus membungkuk sekira-kira dua telapak tangannya itu memegang daripada dua dengkulnya. Memegang dua dengkul ya harus rata ya. Wasadisu, yang keenam adalah ruku tersebut bigori inkhinasin, jangan sampai terlalu menunduk. Kalau terlalu menunduk ya makruh itu mah, atau kepalanya ke atas gitu, itu makruh. Wal inkhinasu, inkhinas itu adalah dia terlalu menunduk kepalanya sampai dua ngejengat begini, jadi dua pantat itu malah ke atas. Wa yarfa'u ra'sahu, dan dia angkat kepalanya. Aduh, itu mah udah kayak main-main itu mah ya, kayak onta itu. Jadi palanya ke atas, ngeduhur, palanya ngangkat. Itu makruh hukumnya. Wah haramun. Nah, perbuatan ini adalah haram, tapi hukumannya makruh. Itu menyerupai tadi, kayak hewan kayak gitu. Tangannya jangan dirapetin ya, direnggangin dia, direnggangin kalau ruku itu. Pegang dengkul, jangan paha, jangan betis ya. Nah, itu kan makruh itu sholatnya. Makanya pentingnya belajar pasti dengkul aja, terus tangannya jangan dirapetin agar renggang sedikit gitu. Nah, posisi begini. Jadi kesunahannya, kesempurnaannya adalah harus diratakan ya, harus diratakan
perutnya diratakan sampai ke punggung itu harus rata, dan kemudian tangan memegang paha itu, posisi paha betis itu harus lurus begini supaya tujuannya menghadap ke kiblat. Kanjeng Nabi kalau ruku luar biasa, itu kalau di apa ditaruh air itu nggak bakal tumpah air, saking ratanya kayak papan, saking lurusnya. Kita kan coba cari, jarang orang makan. Saya cuma pernah melihat, cuma Abah Uci doang deh pernah kiai itu yang rukunya sempurna lah, itu nggak lurus bener, kelihatan bener itu almarhum Abu Uci itu almarhum. Yang lain belum, kadang-kadang kebanyakan mah ini ya punggung ini pasti kelihatan. Itu Abu Uci itu rata bener. Jadi memang begitu, harus rata sampai kepala itu kan, dari belakang terus ke punggung sampai pala itu sempurna. Ya kita kan namanya ibadah ya, walaupun ibadah kita masih kurang, tapi kan kita mencari kesempurnaan, mencari walaupun itu sunnah ya jangan dipaksakan, tapi kita kan belajar mumpung masih badan masih gagah ya. Ya kalau sholat duduk mah tahu lah semua ya cara rukunya. Ya minimal ngelihat posisinya kepalanya kedua dengkul begini, ngelihat begini. Itu minimal ya. Sempurnanya pas di arah sujud, kepalanya dikelengkungin begini sampai ke arah sujud kalau sholat posisi duduk. Ya minimal begitu. Ya kita sujudnya di mana? Di sana, berarti kepalanya begini berarti gitu. Misalnya orangnya tinggi duhur, minimal begitu, tapi maksimal itu ya minimalnya pala ini melihat dengkul lah begitu. Kalau duduk kan begitu, di sholat duduk itu kan sebaiknya dalam posisi duduk di antara dua sujud ya, duduk tasahud atau duduk di antara dua sujud, posisi begitu. Walaupun sila nggak apa-apa duduk sila kalau sholat duduk, tapi lebih sempurnanya duduk di antara dua sujud itu. Nah, maka ketika kita ruku, melihat kita dua dengkul kita begini. Lihat. Kalau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu mah sunah ya gitu ya. Kesunahan itu jangan dikata. Yang dibilang rukun itu ininya tadi apa sih? Fi'alnya tadi, melakukan pekerjaannya itu yang disebut rukun. Adapun bacaannya itu sunnah. Takut salah kaprah, pikiran lagi ngelamun misalnya, pas begitu ruku nggak baca tasbih, waduh, pas begitu i'tidal inget-inget, waduh tadi nggak baca tasbih, gimana? Nggak apa-apa, itu mau lanjut sebab itu mah sunnah. Yang penting rukunya itu harus dilakukan. Seminimalnya baca subhan rabbil azim wa bihamdi itu 1 kali, itu seminim-minimnya, nggak apa-apa itu mah. Cuma khilaful aula aja keterangannya di kasih patu saja, makruh mah enggak, cuma khilaful aula itu menyelisihi keutamaan ya, kayak seperti kita tarawih itu ya, mau gerakan cepat itu kalau 3 kali kan kadang-kadang lama tuh ya, makmum di belakang protes kadang-kadang, kecuali udah sepakat pokoknya sholat tarawihnya mau santai ini mah, saya gimana nih makmum, ya udah nggak apa-apa Pak Imam katanya, baca 3 kali ya tasbihnya ya. Itu memang sholat tuh harus begitu, harus sepakat. Sebab kalau di antara makmum ada ngegerutu, ya makmumnya itu makruh.
itu makruh sholatnya. Imam mah nggak apa-apa. Ya tadi makanya jadi imam itu harus bijaksana gitu, harus tahu standar-standar kemauannya si makmum tadi. Bacanya sekali aja ya, Yosef, mantep ini malahan ngebut ya, jangan terlalu ngebut, ngebut menghilang tumanina nanti. Baca sekali. Gitu. Kebiasaannya pada umum 3 kali bacanya. Kalau misalnya si makmum itu nggak rela, imam udah sih sekali aja, jauh saja ladenin mah, udah minimal 3 kali. Misalnya makmum nggak setuju, nggak ridho, imam baca 3 kali tasbih, nggak, udah jangan ladenin. Kecuali di atas 3 kali, 5 kali itu, 5 kali, 7 kali, itu baru makruh. Jamaahnya makruh itu mah baru. Sebab dia memaksakan daripada kehendak si makmum. Tapi kalau makmumnya rela makmum sama imam udah bacanya 11 kali, kan maksimal 11 kali tuh. Ada lagi baca tambahannya Allah malaka roka'tu, itu panjang doanya itu, ditambahin lagi sama doa itu. Nggak apa-apa itu mah. Ruku dan sujud itu memang disunahkan membaca bacaan panjang ya. Kalau sholat sendiri itu baca aja nggak apa-apa, 5 kali 7 kali kalau sholat sendiri. Itu mah rukunnya disebut rukun towil ya, rukun panjang. Kalau iktidal dan duduk di antara 2 sujud itu mah rukun qosir, rukun pendek. Jadi udah batasan kayak iktidal. Robbana lakal ham gitu. Robbana lakal hamdu ya, Robbana lakal ham. Jangan ditambahin tambahin mak, Robbana walakal ham. Jadi itulah ngaji tadi ya. Jangan berbisaan, bidang sholat, jangan berbisaan. Salat. Robbana lakal ham. Dipanjang Robbana lakal hamdu min usamawati min ardi wa min humasita min saimbadu. Batas gitu aja. Itu udah paling maksimal. Ditambah lagi doa makruh. Soalnya itu mah rukun qosir, rukun pendek. Jangan ditambah-tambah lagi, sama seperti duduk di atas 2 sujud. Fil warhan wajibun wadin wafani. Itulah. Jadi jangan ditambah lagi. Kalau sujud dan ruku, sholat sendiri mau ditambahin monggo, itu mah silakan. Karena ada kesunahan di dalamnya ruku dan sujud mah. Karena itu mah disebut dengan rukun towil, rukun yang boleh dipanjangkan. Kalau i'tidal dan duduk antara 2 sujud itu rukun qosir, rukun pendek, nggak boleh ditambah-tambah. Bapak dan saudara hadirin, itu aja ya, ruku aja dulu, nanti selanjutnya yang keenam i'tidal ya. Sedikit-sedikit aja bikin biar enak prakteknya ya. Yang penting belajar ya. Kita orang kan sama-sama lah, masih semua juga tahap belajar, rukunya jangan terlalu nunduk, jangan terlalu ngangkat. Pas pokoknya. Kalau posisi kita megang dengkul kayaknya main solo ya, minimal walaupun tidak sempurna, mendekati kesempurnaan lah. Soalnya memang disunahkan kedua tangannya megang dengkul gitu, megang dengkul, jangan terlalu nunduk benar, kepalanya ke bawah, badannya sedang-sedang aja gitu. Posisinya begitu, jangan terlalu nunduk, jangan megang paha, jangan megang betis, itu makruh ya. Kalau kita orang udah ngaji, mudah-mudahan bisa diaplikasikan kita besok melakukan sholat, ibadah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama fikih kita. Salah satunya yakni rukun yang kelima ini adalah ruku ya. Itu ya, jadi ntar i'tidal itu pertemuan kita di minggu depan ya. Jadi rukun sholat yang nomor 6. Bapak dan saudara hadirin rahimakumullah, inilah perjumpaan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh? Udah ada? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Amin 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 ya mujib as-sa'il wa ya qabilan tabin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al wa awsil sawaba ma qaranahu minal qur'anil azim min suratul ikhlas wa mu'awwidzatain wa suratul fatihah wa qul la ilaha illallah hadiyatan balighatan wasilatan ila ruhi nabiyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatan balighatan wasilatan ila ruhi sultan auliya al-arifin sayyidi Abdul Qadir Jailani wa hadiyatan balighatan wasilatan ila arwahi man dukirat asma'uhum fi darina wa hadiyatan balighatan wasilatan ila arwahi jami'i alil kuburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma qdi hajatina wa hajatil hadirina hadhil jamaah wa hajatil muhtajin wa balligh muradana wa muradal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min khufarin niran ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati khususan li ajli talabil ilmi hasilana ya Allah ilman nafi'an mubarakan wa yaqinan walitaisir umuri fi jalbi rizqi wal ma'isa wali sihati abdanina wa ajsadina anil maradha wa anisida wa anil asqam walidafil balasira wa alaniyah hasilana ya Allah maqasidana mim maqasidid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an mubarakan. Alhamdulillah kulli halin wa na'udzubillah min kulli hali alinat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa satarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlal qaryatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min aisari wat thair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma nas'aluka an tarzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan min ghairi tabin wala masyaqqatin wala dhairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri aqibah wa su'il khatimah bi khatimati syahadah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin amin. Dawam fiha subhanakallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.